Kutemui chat begini di WA suamiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Namaku Sabrina. Aku seorang ibu rumah tangga. Usiaku sekarang 32 tahun. Aku sudah memiliki 2 orang anak, 1 putra dan 1 putri. Aku dan suamiku sudah menikah selama 10 tahun. Menurutku, pernikahan kami baik-baik saja, tidak ada yang aneh-aneh. Selama 10 tahun menikah, suamiku sangat baik. Tidak hanya denganku, dengan anak-anak, dia juga sangat penyayang. Kepada orang tuaku pun dia sangat berbakti, karena memang suamiku yatim piatu sejak kecil. Jadi setelah menikah denganku lah baru dia merasakan memiliki orang tua lagi. Sebagai seorang istri, aku sangat bersyukur akan hal itu, karena menurutku, suamiku adalah lelaki yang baik dan sempurna. Suamiku bernama Mas Malik. Sayang, Mas berangkat kerja dulu ya. Kamu baik-baik di rumah. Oh iya, nanti kalau anak-anak sudah pulang sekolah dan aku pulangnya nggak kemalaman, aku akan ajak kalian makan di luar. Jadi kamu nggak usah masak ya nanti sore. Ucap Mas Malik sebelum ia berangkat bekerja. Bener Mas, kamu mau ngajak kita makan di luar? Tanya aku antusias. Ya benerlah sayang, masa aku bohong sih? Memang pernah kalau aku ngajak terus gak jadi. Walaupun aku pulang kemalaman pun, pasti aku bawakan makanan untuk kalian kan setidaknya. Ya, memang seperti itulah kebiasaan suamiku. Entah seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dia selalu rutin mengajak kami makan di luar, sehingga aku bisa libur masak untuk makan malam. Dengan begitu, aku sangat bahagia. Aku merasa semakin diratukan oleh suamiku itu. Urusan rumah tangga pun, Mas Malik tidak pernah membebankan semuanya padaku. Sebelum dia berangkat bekerja, dia selalu membantuku, entah mencuci pakaian atau menyapu rumah. Setiap pagi selalu begitu. Belum lagi kalau dia pulang. Kalau dia tidak lelah, dia akan membantuku melakukan pekerjaan yang lain, mengajari anak dalam belajar, serta memasak untuk makan malam. Itulah kebiasaan suamiku setiap harinya. Istri mana yang tidak bahagia memiliki suami sangat pengertian seperti Mas Malik. Tapi, pandangan baikku terhadap Mas Malik seketika berubah setelah dia lupa membawa ponselnya saat bekerja. Setelah anak-anak berangkat sekolah dengan dijemput bus sekolah mereka, aku segera melanjutkan pekerjaan. Tadi pagi Mas Malik hanya sempat membantuku menyapu rumah. Untuk mencuci baju belum. Makanya setelah ini aku akan mengumpulkan semua pakaian kotor dan kucuci. Seperti biasanya aku mulai dari kamarku terlebih dahulu, baru setelah itu ke kamar anak-anak. Namun, saat aku melihat ke arah meja riasku, kutemui HP Mas Malik tergeletak di sana. Ya ampun Mas, kenapa ceroboh sekali? HP pun sampai ketinggalan. Kalau ada hal penting, gimana kamu mau menghubungi seseorang? Batinku. Aku pun segera mengambil ponsel itu. Entah mengapa di pikiranku berniat untuk mengecek WA suamiku. Mana tahu, saat HP itu sudah tertinggal, ada chat penting yang masuk. Kuaktifkan ponsel Mas Malik. Seperti biasa, ponselnya tidak pernah di-password. Siapapun bisa membukanya dengan mudah. Terkadang anak-anak kami pun sering memakai HP ayahnya itu untuk menonton video. Aku kepikiran juga untuk membuka WA, karena kebetulan ada chat masuk. Sepertinya itu chat dari teman Mas Malik. Aku tidak membuka chatnya, aku hanya membacanya saja. Setelah selesai membaca chat itu, kupikir tidak ada yang penting. Temannya hanya menanyakan suamiku sudah sampai di kantor atau belum. Namun saat mataku melihat chat yang lebih ke bawah, aku seketika langsung deg-degan. Sebab aku melihat ada chat dengan seorang wanita. Foto profilnya jelas seorang wanita. Sepertinya wanita itu masih muda karena dia terlihat sangat cantik sekali. Aku tidak tahu foto itu cantik karena filter atau memang aslinya seperti itu.
Namun yang jelas isi chatnya membuatku sangat sakit hati. Isi chatnya seperti ini. Yang nanti beliin aku bakso sama es alpukat ya. Isi chat dari wanita itu. Aku semakin sangat sakit hati karena panggilannya pun sampai sayang-sayangan. Siapa wanita ini, Mas? Kenapa kalian terlihat sangat mesra sekali? Bahkan kamu sampai membawakan makanan untuknya. Pasti kamu menanyakan terlebih dahulu kan? Kalau wanita itu ingin dibawakan apa? Lalu wanita itu menjawab. Tapi sayangnya hanya chat itu saja yang aku temukan. Chat sebelumnya tidak ada lagi, karena sudah dihapus sepertinya. Aku seketika lemas. Kududukan tubuh ini di atas kasur. Rasanya aku benar-benar frustasi. 10 tahun aku menikah dengan Mas Malik. Tidak pernah aku mendapati hal seperti ini. Aku selalu mengira bahwa suamiku setia dan tidak akan pernah main serong. Tapi apa yang aku lihat barusan sangat menyakitkan. Aku tidak bisa berpikir apapun saat itu. Yang ada di pikiranku hanya rasa kecewa. Setelah puas menangis, aku lalu mengambil ponsel dan menyimpan nomor wanita itu di ponselku. Isi chat mereka pun juga aku screenshot dan aku kirim ke HP-ku. Kemudian ku hapus, agar Mas Malik tidak curiga nantinya kalau aku sudah tahu perselingkuhannya. Lihat saja, Mas, apa yang aku lakukan padamu. Karena kamu sudah membuatku kecewa berat. Gumamku dalam hati, namun penuh emosi. Mulai hari ini dan seterusnya, aku tidak akan lagi mengerjakan pekerjaan rumah. Aku hanya akan mengurusi anak-anak saja. Aku tidak lagi mau memasak. Aku akan mogok bicara juga denganmu, Mas. Aku bicara sendiri sembari ku remas spray kasur ini. Aku benar-benar sangat sakit hati. Tak bisa kuungkapkan betapa kecewanya aku pada Mas Malik. Suami yang selama ini kuanggap baik ternyata dia penipu. Aku yang tadi niatnya ingin mencuci pakaian, ku kembalikan lagi semua pakaian kotor itu ke tempatnya. Kini tidak lagi kususun, malah sengaja ku serakkan di lantai. Aku benar-benar sangat marah. Piring kotor yang tadinya belum sempat kucuci pun kubiarkan. Halaman depan rumah yang biasanya selalu aku sapu setiap hari juga kubiarkan. Daun-daun kering berserakan, aku tidak peduli. Aku hanya asik main HP seharian sampai anakku pulang sekolah. Jam 2 siang anak-anak sudah pulang. Iya, kalau di daerahku anak SD pulangnya jam segitu. Karena di sekolah mereka juga ada waktu jam istirahat kurang lebih 1,5 jam. Waktu itu digunakan untuk istirahat makan, sholat, dan juga tidur. Baru setelah itu lanjut belajar lagi. Belajarnya pun tidak hal yang berat. Biasanya olahraga atau pengembangan bakat. Aku pun setuju dengan program itu, sehingga anak-anak tidak banyak bermain. Mereka lebih fokus untuk belajar. Barulah setelah pulang sekolah, mereka bisa bebas bermain. Kemudian setelah waktu maghrib tiba, mereka akan sholat di masjid, lanjut untuk mengaji di sana. Itulah kebiasaan anak-anakku. Anak-anak menyalimi tanganku seperti biasanya. Kemudian mereka berganti pakaian. Putra sulungku sempat bertanya, "Mah, tumben baju kotornya belum dicuci?" Tanyanya heran, karena biasanya setelah dia pulang, tidak ada lagi pakaian kotor di keranjang baju. "Iya sayang, maaf ya, Mama lagi males aja," jawabku bohong. "Oh ya udah mah. Mah, aku kan bisa nyuci. Biar aku aja yang nyuci ya," ucap putra sulungku itu. "Gak usah sayang. Nanti kalau bajumu sudah kotor semua biar kita laundry aja. Karena kayaknya mulai sekarang Mama gak mau deh cuci baju lagi," ucapku. Putraku pun hanya terdiam. Dia menatapku dalam waktu yang lama. Mungkin dia bingung dengan perubahan sikapku yang tiba-tiba. "Mama kenapa sih? Mama lagi sakit ya?" tanya putra sulungku itu lagi. "Enggak sayang, Mama baik-baik aja kok," jawabku sembari tersenyum. Iya, meskipun aku sedang terluka berat, aku masih berusaha tersenyum bahagia di depan anak-anakku. Aku tidak mau mereka melihat aku menangis. "Bima, Binta,
Setelah kalian istirahat nanti, kita jalan-jalan yuk ke mall. Ajakku pada anak-anak. Yeay, asyik, teriak Binta yang baru saja keluar dari kamar. Dia begitu sangat bahagia. Tapi mah, kenapa kita nggak tunggu papa pulang aja? Biasanya kan kalau hari Jumat, papa pulangnya cepat. Ucap putra sulungku lagi, Bima. Kita nggak usah tunggu papa ya sayang, kita berangkat bertiga aja. Nanti kalau papa mau dia bisa nyusul, jawabku asal. Karena aku rasanya malas sekali. Aku tidak bertemu dengan suamiku lagi. Aku benar-benar kecewa. Lukaku benar-benar sangat dalam. Kalian pasti tahu rasanya bagaimana. Selama bertahun-tahun hidup bahagia dan tenang, tidak pernah berpikir bahwa suami akan serong. Tiba-tiba mendapatkan fakta seperti ini. Pasti sangatlah kecewa. Itulah yang aku rasakan sekarang. Kok tumben mah? Biasanya juga kita pergi bareng-bareng. Kenapa cuma bertiga aja? Gak apa-apa sayang. Nanti papa bisa nyusul kan? Ucapku lagi. Mungkin Bima sudah lelah bertanya lalu dia diam. Ya udah, kalian istirahat dulu ya. Mama mau ke kamar. Ucapku. Aku meninggalkan anak-anakku itu untuk bermain dan beristirahat di ruang tamu. Binta seperti biasanya dia akan bermain boneka kesayangannya. Sedangkan Bima memilih untuk menonton TV. Aku rebahkan tubuhku di atas kasur. Kulihat lagi HP Mas Malik yang tertinggal. Aku benar-benar merasa sangat sakit hati. Ingin ku banting ponsel itu hingga hancur. Tapi aku tidak ingin. Andai benar Mas Malik selingkuh, aku akan meminta HP itu dan ku restart ulang. Ku kembalikan ke pengaturan pabrik sehingga bisa kujual. Lumayan daripada ku hancurkan. Pikirku memang seperti itu, tidak mau rugi, meskipun rasanya sudah sangat kecewa. Mungkin begitulah ya seorang ibu, tidak mau rugi. Tidak terasa, setelah ku ingat-ingat lagi pengkhianatan Mas Malik, ku meneteskan air mata ini lagi. Perih sekali rasanya. Benar-benar sangat sakit. Kenapa Mas kamu tega sama aku? Apa salahku Mas? Batinku. Ku buka ponselku lagi. Kulihat nomor wanita itu. Ingin rasanya aku menelpon. Tapi percuma sepertinya. Mana ada maling yang mengaku. Pasti kalau ku tanya dia akan mengelak dan berbohong juga. Akhirnya kuputuskan tidak jadi menelpon wanita itu dan kusimpan saja nomornya di ponselku. Tiba jam 3 sore, Mas Malik sudah pulang dari kerjanya. Aku tidak mau lagi menyambutnya seperti biasa. Hanya anak-anak yang menyambut kepulangannya saat itu. Aku masih tetap di kamar dalam keadaan berbaring. Tak lama kemudian, Mas Malik masuk ke kamar kami. Dia segera melepas pakaiannya. Tapi aku tidak peduli. Aku masih tetap saja fokus memainkan ponselku. Padahal tidak ada yang kutonton. Aku hanya men-scroll HP saja secara asal. Yang penting aku tidak melihat ke arah Mas Malik. Tiba-tiba Mas Malik sudah berbaring di sampingku. Dia menatapku dengan penuh senyum. Sayang, HP-ku tadi ketinggalan ya? Tanyanya. Aku hanya diam saja. Tidak aku jawab pertanyaan suamiku itu. Kemudian karena dia berada di hadapanku, aku langsung membalikan tubuhku. Tapi Mas Malik terus saja berusaha untuk mengajakku bicara, hingga aku semakin muak. Aku memutuskan untuk keluar kamar, dan segera mengajak anak-anak untuk pergi ke mall. Bima, Binta, ayo kita pergi sekarang nak. Nanti keburu sore, ucapku pada keduanya. Bima merasa kebingungan. Karena mungkin dia agak aneh melihatku yang cuek pada ayahnya. Tapi tidak dengan Binta, dia merasa sangat bahagia. Jarak Bima dan Binta memang tidak terlalu jauh, mereka hanya selisih 2 tahun saja. Aku segera mengajak keduanya untuk naik ke atas motor. Dan kugaskan motorku sampai ke mall. Di mall, aku mengajak anak bermain sepuasnya. Hingga mereka lupa bahwa papanya tidak ikut. Aku merasa tenang sekali, karena setidaknya aku bisa berjauhan dari suamiku. Aku sangat muak sekali melihat wajahnya.
Bayang-bayang chat itu masih teringat jelas di pikiranku. Rasanya aku tidak ingin pulang. Aku ingin segera keluar dari rumah itu. Aku benar-benar tidak kuat kalau harus memiliki suami penipu. Di saat mengawasi anak-anak bermain, aku teringat lagi dengan chat itu. Dan tidak terasa air mata ini menetes untuk kesekian kalinya. Namun segera aku hapus. Aku tidak ingin anak-anak melihat kalau aku menangis. Aku berusaha ikut bahagia, terbawa suasana keceriaan anak-anakku. Bibir aku paksakan untuk senyum, walaupun hati ini sedang sangat kacau. Hingga tak terasa malam pun sudah tiba. Aku segera mengajak anak-anak untuk pulang. Walaupun besok libur, tapi tidak bagus juga kan kalau bermain sampai malam. Walaupun rasanya tidak ingin pulang, namun tidak mungkin. Kupikir Mas Malik akan menyusul kami ke sini, tapi ternyata tidak. Ya sudahlah, memang benar kan, dia tidak lagi perhatian pada kami. Kami pergi tanpa izin saja dia tidak mencari. Benar-benar keterlaluan, batinku. Aku segera mengendari motorku untuk menuju rumah. Di rumah suamiku ternyata tidak ada lagi. Entah dia pergi kemana. Palingan ke rumah selingkuhannya, batinku lagi. Aku segera memarkirkan motor dan masuk ke dalam rumah. Kebetulan aku memang selalu membawa kunci cadangan. Aku pun tidak berniat sedikit pun untuk menelpon Mas Malik. Kuputuskan langsung beristirahat. Anak-anak pun kusuruh untuk istirahat juga. Tak lama kemudian aku tertidur hingga terbangun di subuh harinya. Kalau biasanya aku akan berberes rumah dan memasak untuk sarapan, kali ini tidak. Aku hanya membelikan bekal saja untuk anak-anakku. Aku benar-benar tidak mau memasak. Rumah juga masih kubiarkan berantakan. Ternyata Mas Malik sudah ada di sampingku. Aku tidak juga membangunkannya. Aku benar-benar malas untuk bicara padanya. Setelah selesai sarapan, sekitar jam 7 pagi, Mas Malik baru terbangun. Dia merasa kaget, karena dia bangun kesiangan. Yang biasanya aku selalu membangunkannya. Melihat suamiku sudah bangun, aku langsung mengajak anak-anak untuk pergi ke rumah neneknya, ke rumah orang tuaku. Aku menyuruh anak-anak untuk berpamitan pada ayah mereka. Tapi aku tidak. Setelah mereka selesai berpamitan, aku segera mengajak anak-anak untuk ke rumah neneknya. Sesampainya di sana, betapa bahagianya orang tuaku bisa bertemu dengan cucunya. Kebetulan 1 minggu ini, kami belum main ke sana. Aku sampai sore di rumah orang tuaku. Mas Malik berkali-kali menelpon, tapi aku abaikan. Bahkan sengaja ponselku kumatikan agar dia tidak bisa menelpon lagi. Setelah hampir maghrib tiba, aku baru mengajak anak-anak untuk pulang. Sesampainya di rumah, Mas Malik ternyata sudah menunggu kami di teras. Raut wajahnya seperti marah, tapi aku tetap mengabaikannya. Tidak peduli aku. Segera aku masuk ke dalam rumah untuk mandi dan langsung istirahat. Aku tidak memperdulikan suamiku. Kulihat rumah sudah dalam keadaan rapi dan bersih. Makanan juga sudah tersedia di meja makan. Sepertinya suamiku sudah membereskan rumah dan memasak. Tapi semua itu tidak membuatku luluh. Aku masih tetap marah. Segera aku masuk ke dalam kamar. Kurebahkan tubuhku di atas kasur. Aku benar-benar sangat lelah. Sabrina, kamu kenapa sih? Kamu lagi ada masalah? Kalau lagi ada masalah, ngomong. Jangan malah mendiamkanku seperti ini. Tiba-tiba Mas Malik sudah berada di sampingku dan bicara seperti itu. Aku agak kaget. Tapi aku masih tetap diam. Apa karena ini kamu marah sama aku? Tanyanya sembari menyodorkan ponsel. Aku melihat Mas Malik membuka chat itu lagi. Pikiran seketika langsung melayang-layang. Rasa benci itu semakin membara di dalam hati. Mas Malik membuka luka itu lagi. Benar-benar sangat mengecewakan. Kenapa nada bicaranya seperti tidak merasa bersalah? Aku benar-benar kecewa. Kenapa laki-laki kalau sudah selingkuh malah tidak merasa bersalah ya?
batinku saat itu. Aku masih diam. Aku belum mau menjawab ucapan Mas Malik. Jawab Sabrina. Kamu marah karena ini kan? Tanya Mas Malik lagi. Karena merasa terpojok, akhirnya aku menganggukkan kepala saja. Sayang. Kamu gimana sih? Coba deh kalau ada apa-apa itu tanyakan dulu padaku, jangan asal marah. Ucap Mas Malik lagi, namun kali ini diiringi tawa. Kenapa kamu ketawa? Kamu anggap semua itu lucu? Kamu pikir dengan kamu selingkuh itu lucu? Ucapku ketus. Aku semakin kesal dengan kelakuan Mas Malik. Kenapa bisa-bisanya dia tertawa di saat aku sedang kecewa seperti ini? Sabrina, kamu itu lucu loh. Kamu marah, tapi dengan sesuatu yang tidak jelas. Kamu sendiri saja tidak tahu kebenaran dari chat ini kan? Tanyanya sembari melihat ke arahku. Aku kini malah merasa bingung. Aku tidak tahu apa maksud Mas Malik. Tapi sepertinya dia ingin menjelaskan sesuatu. Ya sudah, kalau memang tidak ada apa-apa, coba jelaskan. Aku menantang Mas Malik untuk menjelaskan. Baik, aku akan menjelaskan semuanya. Kamu tunggu saja, orang-orang itu sebentar lagi akan datang. Kini Mas Malik malah langsung keluar kamar. Dia membuka pintu rumah kami. Siapa sebenarnya yang dia tunggu? Kenapa langsung membuka pintu? Gumamku dalam hati. Tak lama kemudian terdengar suara motor datang. Aku yang penasaran, segera keluar kamar dan mengintip, karena aku belum memakai jilbabku. Karena aku lihat ada laki-laki, jadi langsung kupakai jilbabku. Baru keluar kamar. Dengan seksama, aku memperhatikan siapa yang datang. Aku sepertinya mengenal wanita itu. Tapi di mana ya? Kenapa sepertinya dia tidak asing? Oh, aku baru ingat. Wanita itu mirip seperti di foto profil WA wanita yang chatting dengan suamiku. Kenapa Mas Malik malah mengajak wanita itu ke sini? Jangan bilang dia ingin mengenalkan wanita itu sebagai selingkuhannya atau bahkan istri keduanya. Amarahku semakin bergemuruh. Darah yang mengalir di tubuhku pun terasa sangat panas. Ingin rasanya aku memaki-maki mereka berdua. Benar-benar tidak tahu malu. Sayang, ini loh yang buat kamu marah, ucap Mas Malik. Sesaat setelah keduanya mulai masuk ke dalam rumah kami. Ayo duduk kalian, ucap Mas Malik mempersilahkan mereka berdua untuk duduk. Iya, wanita itu datang tidak hanya sendiri, namun bersama seorang laki-laki. Laki-laki itu nampaknya seumuran dengan Mas Malik. Aku pun ikut duduk. Niatku ingin menghargai tamu, walaupun sebenarnya hatiku sangatlah panas. Amarahku ini rasanya sudah ingin meledak, tapi aku harus mengontrol. Aku tidak ingin anak-anak melihat ibunya seperti kesetanan. Jadi aku harus tetap slay. Aku hanya duduk dan diam. Mas Malik lah yang mau mulai pembicaraan. Sayang, kamu pasti tahu kan wanita ini? Tanya Mas Malik. Aku masih diam. Tidak melakukan apapun, tidak mengangguk, tidak juga menggeleng. Sayang, ini loh wanita yang kamu curigai sebagai wanita lain, ucap Mas Malik lagi. Aku hanya diam, tapi wanita itu terlihat sangat kaget. Maksudnya apa ya Mas? Tanyanya. Mendengar suaranya aku benar-benar muak. Jijik sekali. Iya, maafin istriku ya. Dia melihat chatmu di HP-ku, sehingga salah paham dan menuduhku yang tidak-tidak. Dia sampai marah padaku 2 hari ini loh. Dia mogok bicara denganku, ucap Mas Malik menjelaskan. Kenapa gitu mbak? Tanyanya sembari melihat ke arahku. Aku benar-benar muak dengan wanita itu. Kenapa dia terlihat sok polos? Padahal jelas-jelas perebut suami orang. Gumamku dalam hati. Aku masih diam, tidak menjawab pertanyaannya. Sabrina sayang, kamu itu sudah salah paham. Sebenarnya HP-ku waktu itu dipinjam oleh suami dari dia. Dia ini namanya
Nadia, dan suaminya Firman. Firman waktu itu HP-nya lowbat. Dia meminjam ponselku untuk WA istrinya ingin dibelikan apa. Karena kami kan sedang di lapangan, tidak bisa untuk men-charge, ucap Mas Malik menjelaskan. Tapi aku masih diam. Aku ingin tahu cerita selanjutnya. Sesaat setelah Firman WA, langsung dia hapus. Tapi istrinya tak langsung membalas waktu itu. Dia membalasnya agak beberapa lama. Dan setelah istrinya membalas, aku langsung memberitahu Firman. Tapi aku lupa menghapus chatnya. Firman memang memanggil istrinya dengan sebutan sayang seperti biasanya. Dan dia juga mengatakan kok, kalau yang WA itu dari HP-ku. Dan dia yang WA sendiri, bukan aku. Jelas Mas Malik lagi. Kini aku sepertinya sudah menemui titik permasalahannya. Jadi aku yang salah paham. Tapi aku masih bergumam dalam hati saja. Belum berani bicara apapun. Oh, yang itu. Iya, Mbak. Mas Firman WA pakai HP suami Mbak. Dia WA aku. Dia ngomong gini. Kemudian, wanita yang bernama Nadia itu langsung menunjukkan ponselnya padaku. Aku bisa membaca dengan jelas isi chat antara suamiku dan juga dia. Benar, isi chat itu mengatakan sesuai dengan yang ia ucapkan. Waktu itu, suami dari Nadia, si Firman, chat dengan HP suamiku. Dia juga mengaku kalau dia meminjam HP Mas Malik untuk WA. Suaminya menanyakan kalau istrinya itu ingin dibelikan apa. Karena memang sudah menjadi kebiasaan mereka, jika suaminya pulang kerja akan membelikan sesuatu untuk istrinya sesuai request. Ya ampun, aku sangat malu sekali saat itu. Aku langsung menutup wajahku. Tapi jujur aku menangis di sana karena merasa sangat bersalah pada Mas Malik. Mas Malik yang melihatku merasa malu, dia langsung memelukku. Maaf ya Nadia, istriku sudah salah paham padamu. Maafkan ya, ucap Mas Malik meminta maaf pada Nadia dan juga Firman. Iya nggak apa-apa, maaf juga. Gara-gara aku, kalian malah jadi berantem, ucap Firman. Iya, ini cuman kesalahpahaman saja kok. Kami setelah ini akan baik-baik saja. Wajar istriku marah. Siapa sih yang tidak marah kalau di HP suaminya ada chatan seperti itu dari wanita lain? Jelas Mas Malik. Aku benar-benar malu. Aku langsung meminta maaf pada Mas Malik saat itu juga. Sembari berbisik dan berada di pelukannya, aku meminta maaf pada Mas Malik. Maaf ya Mas, aku benar-benar malu sudah salah paham sama kamu. Iya sayang, gak apa-apa. Lain kali kalau ada apa-apa kamu langsung tanya ke aku ya. Jangan marah dulu, ucap Mas Malik dengan lembut. Segera aku peluk semakin erat suamiku itu. Aku tidak peduli mau ada Firman dan Nadia di sana. Bahkan anak-anakku pun keluar dari kamar karena mereka mungkin merasa penasaran ada apa ini. Aku masih tetap saja memeluk Mas Malik dan menangis di sana. Setelah hati agak tenang, aku baru bisa melepaskan pelukan ke suamiku itu dan meminta maaf pada Nadia. Maaf ya Nadia, aku sudah salah paham sama kamu. Bodohnya aku tidak langsung bertanya saja, malah marah duluan. Jawabku sembari tersenyum, walaupun sebenarnya aku merasa sangat malu. Iya mbak, gak apa-apa. Aku juga ngerti kok. Ya udah, sedih-sedihnya udah ya. Mendingan sekarang kita keluar cari makan, ajak Firman. Tapi, timbalku langsung dengan kata tapi. Gak ada kata tapi-tapian mbak. Ayolah, kami yang traktir. Kebetulan hari ini hari ulang tahun istriku. Jadi, aku mau traktir kalian, ucap Firman dengan bahagianya. Tapi aku gak enak. Aku sudah salah paham sama kalian, malah kalian mau traktir. Jawabku merasa tidak enak. Gak usah merasa gak enak gitu mbak. Wajar salah paham itu. Yang penting sekarang kan sudah tahu apa masalahnya. Dan semuanya baik-baik saja kan? Ayolah, ajak anak-anak kalian. Satu sama aku, satu sama kalian. Biar gak sempit. Biar bawa 2 motor saja, ucap Firman. Ya sudah, kalau gitu aku siap-siap dulu ya, jawabku pada mereka. Iya mbak. Kemudian aku masuk ke dalam kamar dan mengganti hijabku dengan yang lebih pantas.
Aku juga segera menyuruh anak-anak untuk bersiap-siap. Mereka sudah siap, aku pun juga. Setelah itu kami segera keluar dan mencari tempat makan yang enak. Di sana kami makan dengan ayam bakar. Rasanya benar-benar sangat lezat sekali. Traktiran makan malam ini ditraktir oleh wanita yang aku curigai sebagai selingkuhan suamiku. Aku benar-benar malu. Namun, malahan sejak saat itu, aku dan dia menjadi teman. Kami sering sekali bertemu, walaupun hanya untuk sekedar makan bersama. Bahkan sekarang, mereka berdua sering sekali main ke rumah kami. Karena mereka senang dengan anak-anakku. Kebetulan mereka belum dikaruniai anak, sudah 3 tahun menikah. Bulan demi bulan berlalu, Nadia dan Firman semakin sering main ke rumah ini. Aku juga tidak merasa risih atau bagaimana. Malahan sekarang aku mendapat kabar bahagia. Iya, Nadia sekarang sudah hamil. Alhamdulillah, aku merasa sangat bahagia. Bahkan aku sudah menganggap Nadia sebagai adikku sendiri. Begitu juga dengan Firman. Benar-benar sangat membahagiakan ternyata memiliki teman. Iya, setelah menikah aku memang sedikit sekali memiliki teman. Apalagi yang dekat tidak ada. Baru Nadia saja orang asing yang menjadi temanku. Itu semua berawal dari kesalahpahaman. Tapi beruntunglah kesalahpahaman itu membawa berkah. Begitulah kisahku. Bisa diambil pelajaran bahwa sebaiknya jika ada masalah langsung ditanyakan saja supaya tidak salah paham. Dan semoga itu hanya kesalahpahaman saja dan bukan kenyataannya.